Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christine Eva, saya dari kelas C reguler 2023. Di sini saya akan meresensi CBR saya tentang mata kuliah media pembelajaran sejarah. Dua buku itu ada, yang pertama ini Media Pembelajaran Inovatif dan Pengembangannya, yang ditulis oleh Profesor Dr. Nunung Suryani, MPD, Ahmad Setiawan, MPD, Aditi Putria, MPD. Dan buku yang kedua adalah Media Teknologi dan Pembelajarannya, yang ditulis oleh Beni Apribadi. Jadi di buku ini, Media Pembelajaran Inovatif dan Pengembangannya ini ada 8 bab. Bab pertama itu tentang konsep media pembelajaran, yang kedua landasan dan prinsip penggunaan media pembelajaran, yang ketiga jenis dan karakteristik media pembelajaran, yang keempat desain produk media, yang bab 5 pengembangan media pembelajaran, yang bab 6 pemanfaatan media pembelajaran, yang ketujuh multimedia dalam pembelajaran, bab ke-8 evaluasi dan bab ke-8 evaluasi media pembelajaran. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018 dan memiliki tebal buku setebal 240 halaman, yang diterbitkan oleh PT Remaja Rosda Karya di Bandung dengan ISBN 978 602 446 221 dan 2215. Sedangkan buku Media dan Teknologi dan Pembelajaran ini dicetak pertama kali yang diterbitkan pada tahun 2017 dengan memiliki tebal 242 halaman, yang diterbitkan di Kencana Prenada Media Group, yang diterbitkan itu di Kota Jakarta dengan ISBN 978 602 442 1683. Di dalam buku Media Pembelajaran Inovatif dan Pengembangannya ini, ringkasan dari buku ini itu saya dapat seperti ini. Kegiatan pembelajaran pada era digital menuntut adanya sarana pendukung yang mampu memenuhi kebutuhan pendidikan. Kreativitas siswa yang semakin meningkat menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik sebagai guru atau sebagai guru untuk mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan bermakna. Buku ini secara lengkap menjelaskan mulai dari pengertian, landasan, ragam, hingga pengembangan media pembelajaran. Buku ini juga dilengkapi dengan wawasan tentang software pendukung pengembangan pembelajaran media yang mudah digunakan dan dikembangkan oleh akademisi, praktisi, maupun pengembang media pembelajaran lainnya. Selain itu, dalam buku ini juga diberikan contoh dan pembahasan tentang bagaimana mengembangkan media pembelajaran dengan menggunakan model pengembangan EDI dan AC dan TROLIP, yang diharapkan mampu menjembatani pemahaman pembaca dalam menentukan pengembangan model pembelajaran. Sedangkan di buku Media Teknologi dalam Pembelajaran ini, dalam bukunya ini tuh disimpulkan bahwa penggunaan media sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan pengetahuan berjalan seiring dengan perkembangan teknologi. Media ini digunakan untuk aktivitas pertukaran informasi dan pengetahuan banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Sebagai sumber informasi dan pengetahuan, penggunaan media dan teknologi telah memberikan keuntungan yang signifikan bagi penggunanya. Buku ini tuh membahas tentang ragam media dan teknologi secara komprehensif yang dapat digunakan dalam aktivitas pembelajaran. Ragam media dan teknologi itu mencakup media cetak atau teks gitu, terus media pameran atau display, media audio, gambar bergerak gitu atau motion picture, terus multimedia, dan yang terakhir media berbasis web atau internet. Pemanfaatan ragam media yang sesuai dengan atribut-atributnya dan dirancang dengan teori dan prinsip-prinsip pembelajaran yang relevan dapat membantu pendidik atau guru dalam menciptakan program pembelajaran yang efektif, efisien, dan lebih menarik lagi. Buku ini tuh dapat merancang wawasan pengetahuan
pembaca khususnya mahasiswa tentang ragam media dan penggunaannya untuk meningkatkan kualitas program pembelajaran. Selain itu, buku media dan teknologi dalam pembelajaran dapat dijadikan satu sebagai bahan rujukan atau referensi dalam penulisan artikel dan karya tulis ilmiah. Mahasiswa, guru, dosen, instruktur, praktisi, perancang program pembelajaran atau instructional designer, dan akademisi di dalam bidang teknologi. Pendidikan perlu membaca dan mengkaji isi buku ini, media pembelajaran media dan teknologi dalam pembelajaran. Jadi berdasarkan CBR yang saya buat, saya dapat menarik kesimpulan dari kedua buku ini. Yang pertama dari buku media pembelajaran inovatif dan pengembangannya itu, di CBR saya dapat saya simpulkan, istilah media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak medium yang berarti perantara atau pengantar. Menurut Vernon S. Gerlach dan Donald P. Ely dalam Musficom tahun 2002, pengertian media ada dua macam, yaitu arti sempit dan arti secara luas. Dalam arti sempit itu dapat media itu berwujud grafik, foto, alat mekanik, dan elektronik yang digunakan untuk menangkap, memproses, dan menyampaikan informasi. Adapun dalam arti luas itu, media dapat diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan suatu kondisi sehingga memungkinkan peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru. Pada umumnya, rancangan produksi media disusun dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap praproduksi, tahap produksi, dan pasca produksi. Praproduksi itu meliputi prosedur awal yang harus dipersiapkan sebelum dilakukannya tahap produksi. Tahap produksi sendiri itu meliputi prosedur utama dalam produksi media, di antaranya pembuatan flow chart, storyboard, dan sebagainya. Dan tahap pasca produksi sendiri itu adalah tahap terakhir yang umumnya mencakup editing, validasi, uji coba, revisi, dan diseminasi. Diseminasi itu artinya sebagai proses penyebaran informasi ke pendidik itu, ke siswa maksudnya.